Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Yang penting sehat. Ya kan? Kalau sudah sehat, insya Allah semua aktivitas dapat kita lakukan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya buat Allah. Di siang hari yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka dalam perkuliahan kita di siang hari ini, yakni manajemen perubahan atau manajemen of change, manajemen perubahan, terkhusus ya di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan kita, ya, yang namanya perubahan itu adalah satu keniscayaan. Ya, karena memang demikian sunnatullahnya, memang alam ini akan senantiasa berubah. Dan Allah juga menghendaki itu. Ya, apa kehendak Allah itu? Allah itu berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah itu tak merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi mesti harus dari diri kita sendiri yang melakukan perubahan itu. Kalau kita ingin ke arah yang lebih baik, ya tentu setiap kita pasti menginginkan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini lebih sama atau sama saja seperti hari kemarin, maka dia ini adalah orang yang merugi. Wah, tak ada perubahan. Ya sama saja, datar aja. Ketika kehidupan kita datar saja, berarti dia itu adalah orang yang merugi. Ya. Yang lebih buruknya lagi, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang yang dilaknat, tak berguna hidupnya. Maka kita tentu harus sebagai seorang mahasiswa tentu harus bergiat untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Karena memang demikian tuntutannya. Ya, berubah hari demi hari, berganti bulan, bulan berganti tahun, itu terus perubahan. Dari dulu kita zaman dahulu itu ya serba manual, ya sekarang berubah menjadi ya saat ini sudah zamannya digital. Jadi begitu juga dengan ilmu pengetahuan, ya, dan juga lembaga pendidikan. Jadi tuntut lembaga pendidikan itu mesti harus berubah, ya, sesuai dengan tuntutan zaman. Sekarang zamannya era digitalisasi, ya, lajunya teknologi dan informasi, ya, yang berkembang tentu akan memberikan dampak pengaruh bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang tak mau merubah, tak mau mengikuti perkembangan zaman, dia akan ditinggalkan. Karena teknologi, arus informasi, digitalisasi terus berkembang. Maka lembaga pendidikan juga mesti harus berkembang. Begitu juga dengan pendidikan itu sendiri. Ya, tentu sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka tak salah juga Sayyidina Ali itu berkata, apa kata Sayyidina Ali itu? Didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Ya, kalau zaman dulu mungkin zaman bapak, ya, zaman bapak dulu mungkin ya salah sedikit, oh iya, di apa namanya, pakai lidi, pakai rotan dulu. Tapi kalau sekarang, sekarang tak bisa itu. Ya, sudah digariskan oleh Allah. Ya, tak bisa kita apanya itu. Air mengalir pasti mencari yang rendah. Ya kan? Itu sunnatullah, ya. Pergantian siang malam, ya, matahari terbit di timur, tenggelamnya di barat, itu juga sunnatullah. Jadi dalam kehidupan itu memang sudah Allah gulirkan itu. Maka kita mesti harus melakukan perubahan. Dari segi apanya, teknologi, informasi, jauh perubahannya. Yang tidak berubah itu adalah orang yang kalah. Ya, tak berubah berarti kalah dia, karena tak bisa dia menyaingi. Ya, kemudian yang tak berubah itu orang yang terkubur. Orang yang terkubur itu sama dengan orang yang mati. Kalau tidak berubah itu adalah suatu keniscayaan. Kita dulu lahir tak bisa berbuat apa-apa, belajar merangkak, belajar duduk, belajar berdiri, ya, kemudian belajar berlari. Nah, jadi begitu juga, ya, dengan apa namanya, perubahan itu pada ada yang awalnya berupa telur, dari telur berubah menjadi larva menjadi kemudian menjadi
sempurna. Jadilah dia kupu-kupu. Itu adalah perubahan. Ya, penemuan yang merubah dunia. Ada penemuan listrik yang paling besar itu adalah penemuan yang kita ada pada kita ini ya, handphone. Itu paling cepat itu ya, perubahannya, dan banyak membawa pengaruh ya. Yang dulunya orang kalau ingin mengirim duit melalui antrian dari bank, dari waktu itu berapa jauh tuh dari rumah ke bank, sampai di bank antri lagi ngambil antrian. Kalau sekarang tinggal duduk di rumah ya, tinggal buka aplikasi, tinggal kirim aja, transfer sampai. Begitu mudahnya, itu cepatnya ya. Maka lembaga pendidikan mesti harus siap untuk berubah itu ya, karena lembaga pendidikan itu adalah agent of change yang membawa perubahan. Bagaimana pendidikan itu? Pendidikan yang bagus tentu akan menggambarkan ya sebuah negara itu bagus. Sebuah negara itu bagus menandakan pendidikannya bagus. Tapi negara itu dikatakan tak bagus kalau pendidikannya tak bagus. Ya. Jadi semakin tinggi semangat keinginan untuk ya belajar, ya, tentu akan menjadikan bangsanya juga akan semakin bagus. Ya, semakin baik, semakin terus berkembang. Itulah yang diharapkan di dalam lembaga pendidikan. Harus siap dia bersaing. Kalau tidak pasti akan ditinggalkan. Ya, orang tentu mencari ya yang lebih sesuai dengan dirinya, sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan zaman terus ya berkembang terus kebutuhan zaman. Nah, sementara kalau kita sebagai mahasiswa atau sebagai lembaga pendidikan kalau tak mau menyikapi ya perubahan yang ada, ya pasti akan tertinggal. Dalam lembaga pendidikan atau dalam organisasi. Awalnya itu dari telur, dari larva, kemudian menjadi pupa, kemudian jadi adul. Itulah sebagai sunnatullah. Keadaannya demikian. Tentu dalam segi manajemen itu ada perencanaan. Ya, kita mesti harus berencana. Ya, harus punya perencanaan. Kalau tak punya perencanaan pasti gagal. Orang yang gagal merencanakan sama dengan dia merencanakan kegagalan. Jadi kita ini harus punya rencana. Apa rencana kita ke depan? Harus punya target, harus punya visi. Kalau tak punya visi, gagal kita. Ya, jadi harus ada perencanaan. Makanya Allah itu pun ya menciptakan langit dan bumi ini. Itu Allah kan tinggal berkata sebenarnya, kun fayakun, jadi maka jadi. Bisa saja Allah berkata itu. Tapi kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 hari? Mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa ya, jangan kamu harus punya perencanaan. Diajarkan kepada kita, kamu manusia harus punya perencanaan. Ya, supaya kamu betul-betul ya memperoleh hasil yang maksimal. Nah, dari perencanaan itu mesti harus ada yang namanya planning. Dari planning itu harus ada pengorganisasian, diorganisasikan. Ya, kalau dalam lembaga pendidikan tentu sesudah perencanaan apa visi pendidikan itu? Lembaga pendidikan itu apa visinya? Misalnya ya, misinya itu kami hendak lembaga pendidikan ini menjadi lembaga pendidikan yang fokusnya kepada tahfizul Quran. Nah, jadi itu saja ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dimudahkan dalam segala urusan, disukseskan baik dunianya maupun akhiratnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.